Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Yang menjadi doa kami, kiranya kasih karunia Allah, damai sejahtera senantiasa menyertai Bapak Ibu. Mari hari ini kita akan kembali bersama-sama kita menghadap Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dalam acara Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini kami kembali dapat bersekutu menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Terima kasih buat kesempatan yang indah pada saat ini. Tuhan, kami mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan urapi seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang mengikuti persekutuan saat ini. Tuhan memberkati mereka, kiranya firman Tuhan boleh mereka terima dan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami akan mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan saat ini saya akan ambil di dalam Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai 24 disambung dengan ayat 35 sampai 36. Kita akan baca ayat firman Tuhan. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 24. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Kita lanjut ayat yang ke-35 sampai 36 berkata demikian. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Saudara, firman Tuhan saat ini saya beri judul, dengar apa kata Tuhan, jangan dengar apa kata orang. Saudara, jangan disalah mengertikan judul firman Tuhan ini. Ya. Mungkin kita akan berpikir, berarti saya tidak perlu mendengar perkataan pimpinan saya tidak perlu mendengar perkataan orang tua saya tidak perlu mendengar perkataan kakak saya, guru saya, atau siapapun. Kalau hal ini kita lakukan, kita akan menjadi orang-orang pemberontak, tidak taat. Tidak salah kita mendengar perkataan orang. Tetapi perkataan orang yang bagaimanakah yang harus kita dengar? Kalau perkataan itu baik, memberi semangat, membangkitkan, menguatkan, mungkin juga berupa teguran yang mengingatkan kita supaya kita menyadari segala kesalahan kita, perkataan itu haruslah kita dengar. Namun sebaliknya, kalau perkataan itu melemahkan, mengecewakan, membuat kita takut, janganlah kita dengarkan perkataan itu. Yang pasti yang harus kita dengarkan adalah perkataan Tuhan. Sebab perkataan Tuhan yaitu firman Allah sudah pasti benar, menguatkan, menghiburkan, memberi ketentraman, dan memberi jalan keluar atas setiap persoalan kita. Kalau kita melihat dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai 24 ini, kita melihat bagaimana seorang kepala rumah ibadat yaitu Bapak Yairus datang kepada Yesus dengan tersungkur,
memohon belas kasihan Yesus supaya mau datang ke rumahnya dan menumpangkan tangannya atas anaknya yang sakit, bahkan dikatakan hampir mati. Kita melihat bagaimana ketika Bapak Yairus ini datang memohon kepada Yesus. Kita melihat bagaimana respon daripada Yesus terhadap permintaan daripada Bapak Yairus ini. Kita baca dalam Markus pasal 5 ayat 24, dikatakan ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Ya, dikatakan lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Ya, respon Yesus ketika Bapak Yairus datang memohon pertolongannya, respon Yesus secara cepat, dia mau datang ke rumah orang itu. Nah, kita melihat di sini bahwa Yesus mendengar, Yesus memperhatikan, Yesus memberi respon permintaan orang yang mau datang dengan sungguh-sungguh kepadanya. Dia mau datang dan dia mau menolong. Demikian juga dengan kita yang ada saat ini. Ketika kita berseru, memanggil, ketika kita memohon kepada dia, dia akan turun tangan. Dia akan datang kepada kita. Dia akan menunjukkan kasih setianya kepada kita. Tetapi kadang-kadang ada orang yang menghalangi langkah kita supaya kita tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Bapak Yairus dan Yesus sedang dalam perjalanan menuju rumah Bapak Yairus, ketika mereka sedang berjalan dan di situ Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ketika Yesus masih berbicara kepada perempuan tersebut, datanglah orang dari keluarga Bapak Yairus ini dan berkata, ya dalam Markus pasal 5 ayat 35 dikatakan, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ini merupakan satu penghambat bagi Bapak Yairus untuk dia dapat tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan menuju ke rumahnya. Ya, satu perkataan yang mematahkan semangat untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Orang tua mana, ya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ketika mendengar posisi anaknya dikatakan bahwa anakmu sudah mati, anakmu telah meninggal, pasti orang itu akan dengan segera berlari secepat mungkin untuk dapat sampai menemui anaknya, melihat kondisi anaknya, bagaimana keadaan anaknya sebenarnya. Dan mungkin hal ini pernah terjadi atas hidup kita. Ya. Ketika kita setia, ketika kita sedang mungkin giat-giatnya kita melayani, mungkin ada suara-suara yang menghambat pelayanan kita, ada suara-suara yang menghentikan langkah kita, suara yang mungkin tidak mengenakkan datang kepada kita. Ya, yang mungkin seringkali, buat apa pelayanan? Toh keadaannya tetap begitu-begitu saja. Buat apa setia beribadah? Toh keadaannya sama dengan kita yang tidak setia beribadah. Dan hal ini seringkali menghambat langkah kita, menghambat pelayanan kita. Ya, ada yang berkata yang rajin ibadah dengan yang tidak ibadah, toh enggak ada bedanya. Saudara, hal ini seringkali mungkin melemahkan iman kita. Kalau kita tidak memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, saudara, iman kita akan mudah tergoncangkan. Mungkin ada suara yang seperti istrinya Ayub yang katakan demikian, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya. Mungkin hal itu pernah juga terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita memiliki iman yang teguh, memiliki iman yang kuat, kita tidak akan terpengaruh dengan perkataan-perkataan yang menyesatkan, perkataan yang menjatuhkan. Kita lihat di sini bagaimana Bapak Yairus diperhadapkan dengan dua pilihan. Ketika saudara-saudaranya datang berkata, anakmu sudah mati, buat apa lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Enggak ada gunanya. Saudara, di sini Bapak Yairus diperhadapkan dengan dua pilihan. Mendengar perkataan dari keluarganya, lalu mereka cepat meninggalkan Yesus dan berusaha lari untuk menemui anaknya secepat mungkin. Melihat kondisi anaknya. Atau mendengar perkataan Tuhan dengan tetap
tinggal berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Di sini Bapak Yairus benar-benar diperhadapkan pada pilihan yang sulit. Pada pilihan yang sukar untuk dipilih. Ya. Diperhadapkan apakah Bapak Yairus tetap mempercayai perkataan Tuhan ataukah dia lebih mempercayai perkataan saudaranya. Tentu saja Bapak Yairus di sini pikirannya penuh rasa khawatir, penuh kecemasan, takut mendengar kabar kondisi anaknya. Tetapi kita melihat di saat kondisi yang lemah, dalam kebimbangan, dalam tidak berdaya karena keadaan yang terjadi, dalam Markus pasal 5 ayat 35 dikatakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka, yaitu perkataan saudara-saudara daripada Bapak Yairus, dan berkata kepada kepala rumah ibadat, yaitu Bapak Yairus, jangan takut, percaya saja. Dari perkataan Yesus ini dapat disimpulkan bahwa apapun situasi dan kondisi yang sedang terjadi, Yesus mau supaya Bapak Yairus tetap mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kepada kita yang ada dimanapun juga, apapun kondisi keadaan kita yang sedang kita alami saat ini. Pergumulan apa yang sedang kita hadapi, mungkin kita diperhadapkan dengan sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, usaha yang di ujung kebangkrutan, perekonomian yang tidak menentu, atau mungkin juga hubungan keluarga yang diambang kehancuran. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Ya. Tuhan mau supaya kita tetap mempercayai Yesus sepenuhnya. Datang pada Dia dan nantikanlah pertolongannya. Yesaya 30 ayat 15 bagian B berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Mazmur pasal 27 ayat 14 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Dalam kisah Bapak Yairus yang datang kepada Tuhan untuk mohon pertolongannya, Bapak Yairus memilih untuk mendengar perkataan Tuhan. Tetap tinggal tenang berjalan bersama-sama dengan Tuhan sampai ke rumahnya, sehingga Bapak Yairus boleh menyaksikan kuasa Tuhan, boleh menyaksikan mujizat Tuhan. Seandainya Bapak Yairus lebih mempercayai perkataan keluarganya dengan pulang lebih cepat dan meninggalkan Tuhan, sampai di rumah Bapak Yairus hanya akan menemui kekecewaan karena melihat kondisi anaknya yang sudah meninggal. Pelajaran bagi kita yang mendengar firman Tuhan saat ini, berjalan cepat sampai pada tujuan, tetapi tidak ada Tuhan yang menyertai, atau berjalan lambat untuk sampai pada tujuan, tetapi ada Tuhan yang menyertai. Mana yang harus kita pilih? Saudara, tidak peduli apa yang sedang terjadi, berjalanlah terus bersama dengan Tuhan, sekalipun lambat tetapi pasti sampai pada tujuan. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Ratapan 3 ayat 25 dan 26 berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik mentaati dengan diam pertolongan Tuhan. Ya. Tetap percaya dan terus pegang janji Tuhan, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan atas hidup kita. Yesaya 57 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Ketika Musa diperhadapkan dengan masalah,
bangsa Israel yang bersungut-sungut karena minta makan daging, Musa ditantang kepercayaannya. Apakah Musa percaya akan kuasa Tuhan atau Musa percaya pada satu kenyataan hidup yang ada? Ya. Kita lihat dalam Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11 ayat 21 sampai 23 berkata demikian. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lebu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Kita melihat di sini bagaimana Musa ketika kepercayaannya mulai bimbang akan kuasa Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan kembali, dikatakan, masakan kuasa Tuhan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Seringkali kita sebagai manusia, kita lebih melihat kenyataan yang sulit, yang tidak dapat dipikirkan secara akal. Tetapi firman Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu melebihi akal pikiran kita. Di sini kita melihat bahwa firman Allah yang keluar dari mulut Allah itu pasti digenapi. Tuhan katakan bahwa masakan kuasa-Ku Tuhan untuk melakukan itu. Kuasa Tuhan tidak kurang cukup untuk menyatakan kuasanya. Yesaya 55 ayat 11 berkata demikian. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakannya apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan yang sudah keluar dari mulut Allah itu pasti digenapi. Matius 5 ayat 18 berkata, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi saudara, miliki iman yang teguh. Pegang setiap janji Tuhan, setiap perkataan, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Allah berkata bahwa sebelum langit dan bumi lenyap, satu iota bahkan satu titik pun itu tidak akan hilang. Sebelum semuanya itu digenapi. Oleh sebab itu, saudara, miliki iman yang teguh, tetap percaya, pegang janji Tuhan, pegang perkataan Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan atas setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya sungguh kepada Dia. Puji Tuhan, renungan saat ini sampai di sini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, tetap pegang janji Tuhan. Maka kuasa Tuhan akan kita rasakan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena kasih anugerah-Mu, oleh karena firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk kami tetap memandang kepada Engkau, untuk kami tetap berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas untuk melakukan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu saat ini dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan.